Mulai aja ya Pak. Nah, ini sudah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi untuk ngaji lanjutkan bab akhir di bab wasiat kepada kita Salatul Mu'awanah. Artinya saya coba share di sana, kemudian kalau di dalam media sosial kebetulan sudah diartikan di sini di aku ngaji kitab ya, itu ada wasiat. Saat ini wasiat saya sampai wasiat 3 dan wasiat 4 nanti bisa selesai dalam waktu nggak kurang dari 45 menit. Insya Allah sudah bisa selesai pembahasan tentang wasiat yang ada dalam kitab Salatul Mu'awanah. Untuk itu kita sebelum mulai, marilah kita mohon kepada Allah SWT supaya ngaji kita ini diiringi oleh Allah SWT jadi petunjuk yang menjadi bekal bagi kita di luar Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Hai hambaku, innakum tukhti'un. Sesungguhnya kalian itu banyak berbuat kesalahan. Bil-laili wan nahar, malam maupun siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Tapi jangan khawatir, aku ini pengampun dosa. Bahkan dosa apapun. Fastaghfiruni, udah mintalah maaf kepadaku. Aghfir lakum, akan aku maaf. Ya ibadi innakum lan tablughu nafsi. Sesungguhnya kalian tuh nggak akan bisa ngasih manfaat kepada aku. Fatanfa'uni, sampai akhirnya kamu bisa membawa manfaat dari ibadah-ibadahmu atau perbuatanmu. Walan tablughu dzurri, dan kamu juga nggak akan bisa bikin bahaya untukku. Kata duruni, apalagi sampai membahayakanku, nggak akan bisa. Nah, ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berarti adalah sebuah hadis yang ditampilkan seperti Allah Taala berfirman. Ini kalau bahasa kita namanya hadis qudsi, yaitu firman Allah melalui teksnya Rasulullah tidak tercantum dalam Al-Quran. Baik, hadirin yang saya hormati, berarti pada saat kita membaca hadis ini kita sedang mendapatkan pesan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama tadi ada 2 bagian ini. Yang pertama adalah tentang kesalahan. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kita itu ternyata banyak sekali kesalahan malam dan siang. Iya, terutama kita melakukan kesalahan itu salah. Tapi kadang-kadang melakukan kebaikan pun itu juga salah, ada salahnya. Masa ada kebaikan kok ada salahnya? Saya kadang-kadang merasa bahwa sudah berbuat baik ini benar, tapi ini masih salah. Ada teman misalnya sampai umur berapa masih ngimami di masjid, sampai sepuh, sampai tua sekali. Sangat tua itu masih imami. Itu kan kayaknya orang yang istiqomah kali ya. Istiqomah sholat. Ternyata itu ya nggak melakukan kaderisasi itu. Soalnya anak-anak muda di situ tuh nggak bisa belajar caranya memimpin sholat itu bagaimana. Sehingga dominasi Pak Tua tadi itu sampai tua itu mengakibatkan tidak ada anak muda yang bisa memimpin di situ. Kayaknya itu baik, tapi ini nggak baik. Saya dulu waktu tahun berapa ya di Gundi ya, saya tinggalkan di Gundi itu umur kira-kira SMA itu sama imam masjidnya di situ rawatib itu ditunjuk untuk imam khusus sholat subuh. Waktu SMA itu itu sholat subuh. Yaitu dia bidik saya, nanti kalau sholat subuh pakai baju lengan panjang ya. Oke. Terus ternyata besok pagi suruh imam sholat subuh, dan setelah itu sepertinya ada pengumuman bahwa yang imam sholat subuh itu harus saya sampai seterusnya. Sampai akhirnya saya pindah karena saya sudah menikah, terus pindah rumah, terus sekarang pindah di Jakarta. Karena pada saat itu saya kok sudah disuruh ngimami, rupanya diberikan estafet tongkat kepemimpinan di saat muda itu juga berkah untuk saya. Artinya saya memantaskan diri pantas jadi pemimpin kayak apa sih? Ternyata pantasnya jadi pemimpin itu juga nggak mudah loh, karena kita harus persiapan, paling nggak boleh telat. Subuhan biasanya
adzan itu masih kelemar itu. Bila itu sudah. Kalau enggak nanti orang bingung. Nah, di mana enggak datang-datang itu. Karena kitanya memang belum siap. Tapi kalau misalnya diberikan mandat ini sebagai tadi itu punya peran, maka dia akan persiapan lebih awal. Hadirin, kayaknya nggak ada kata terlalu cepat untuk memberikan delegasi. Jadi kadang-kadang kita mikir delegasi kan harus tua sudah umur berapa dewasa baru kasih delegasi. Nah, istilahnya bahasa Inggris apa? Too early for delegation gitu ya kan. Itu artinya tidak ada kata terlalu dini untuk memberikan delegasi. Apa-apa kepada anak muda kita berikan delegasi supaya dia bisa memimpin persiapan lebih awal mematangkan dirinya. Ini tadi topiknya ada tentang orang yang kayaknya ngimami terus itu kayaknya baik. Tapi ternyata ada nggak baiknya juga karena dia mengabaikan unsur pendelegasian. Jadi hal yang baik itu belum tentu juga itu 100% baik, ada salahnya. Apalagi hal yang salah itu tambah salah, wakil salah. Teman ngajar ketahuan dalam kelas panjangan itu kan kayaknya ilmunya yang dimasukkan banyak kan, tapi yo bingungi mahasiswa karena dia punya kelas yang berikutnya atau ke ruang kelasnya mau dipakai untuk berikutnya atau sama sendiri punya janji yang terlewatkan, berarti hal baik itu pun mengandung tidak baikan. Jadi bisa aja apa itu mengakibatkan akhirnya ya ada dosanya juga. Kalau itu disebut sini innakum tuqti'una billaili wan nahar. Kamu itu sebetulnya selalu berbuat dosa. Tuqti'una itu kan fi'il mudhari ya. Mudhari itu sedang, sekarang, sampai akan datang. Jangan khawatir. Jadi kalau kita malah berpikir bahwa jangan sampai kita berdosa selama-lamanya. Saya bisa sampai berdosa selama-lamanya. Itu nggak bisa. Kita memang sudah disebut banyak salahnya. Dan itu nggak usah disesali atau sampai kita merasa wah ini penghuni neraka pasti ini. Nggak usah begitu karena memang cetakannya kita ini kita sering mendengar ya dari guru kita dulu itu al-insan itu masalah khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Berarti emang ada faktor nggak tahu faktor umur atau faktor waktu, faktor kesibukan dan sebagainya yang bikin kita jadi tidak puasa. Nggak usah khawatir karena itu tetap saja di beraktivitas. Kalau ada salah-salahnya jangan khawatir. Wa ana aghfirul dzunuba jami'an. Aku ini yang memberikan ampunan kok. Kalau bahasa munajat itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Saya ini hambamu ya Allah. Terus kadang menjadi orang seperti ini, ya gimana lagi ya Allah, ada salah-salah saya. Gimana lagi memang saya ini tempat berbuat banyak kesalahan. Karena itu ya gimana lagi ya Allah, ampunilah. Karena anta rabbi wa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Oh, katakan aku sudah kadang jadi kayak begini nih banyak salah-salahnya gimana lagi? Ana 'abdu wa ana ala ahdi. Itu tidak mencari masalah. Kejadianku kayak begini ini sudah sekuat tenaga ya tidak ada salahnya. Mau gimana lagi? Baru kemudian setelah iktiraf atau pengakuan-pengakuan seperti itu ditutup dengan mohon ampun. Itu junubah jami'ah dan khawatir saya akan mengampuni dosa-dosa kalian. Astagfirullah sudah silakan minta maaf saja kepada aku. Aku akan memberikan maaf. Itu yang pertama, jadi gak perlu kita merasa kalau sudah banyak salah itu pasti kita ini adalah penghuni neraka, nggak usah begitu. Karena Tuhan juga memahami kalau kita ini pasti akan banyak salah. Juga kita putus asa, ya itu nggak mungkin sudah kadang jelek gini nggak mungkin bisa baik, nggak usah. Kita tetap sama Tuhan diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan kesalahan kita sehingga nanti bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Ini suaranya kurang bagus ya ini ya, nggak connect ya. Oh, Pak, jadi memang suaranya kurang masuk ya Pak? Oke Pak Todi, coba dikeraskan sedikit lagi Pak. Kalau gitu saya langsung aja. Tadinya pakai apa namanya? Waktu awal tadi bagus, waktu kita masih belum mulai. Berhentikan aja. Kayaknya. Enggak dengar malah.
Halo, kedengaran? Nggih. Alhamdulillah. Gini aja ya, nggak usah. Oh iya, lebih clear ini suaranya. Nggih. Ya, pakai speaker malah kurang jelas. Ya, kita lanjutkan. Ya ibadi innakum lan tablughuna fi. Hei hambaku, sesungguhnya kalian itu tak akan bisa memberikan manfaat kepada. Mungkin pikiran kita bahwa kalau kita ibadah itu akan memberikan kemanfaatan untuk Tuhan. Misalnya kalau saya sholat, kemudian baca subhanallah, mensucikan Allah, itu berarti Allah Ta'ala itu akan makin suci, makin suci. Enggak sama sekali. Kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oh, Allah Ta'ala nanti makin diakui kebesarannya. Enggak sama sekali. Tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat kepada Allah. Mungkin juga kita kata, Alhamdulillah, maturun ya Allah, itu akan menambah kemuliaan Allah. Enggak, tetap. Bahkan kita di muka bumi ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya bermanfaat. Ya, emang manfaat lah yang kita pikir itu. Itu akan memberikan manfaat kepada Allah. Enggak juga. Bumi ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala selama-lamanya. Terus akan dijaga dan kita sudah menyaksikan sudah mungkin jutaan tahun bumi ini ada dan kita juga tetap ada di sini. Terus masuk Islam pun demikian. Ini yang kadang-kadang merasa bahwa aku ini lagi Jokowi Islam macam-macam sampai enggak, Islam akan dijaga oleh Allah Ta'ala selama-lamanya kok. Dulu zamannya Rasulullah masih hidup 1400-an tahun yang lalu, itu yang jaga Islam itu siapa? Rasulullah sendiri itu yang jaga. Kemudian Rasulullah meninggal dunia, ya tetap ada Islam. Sahabat yang meneruskan. Dan sahabat-sahabat pun demikian. Setelah sahabat meninggal ada tabi'in. Ya tabi'in itu yang meneruskan. Tetap ada. Walaupun misalnya kita semua di sini koyok-koyok dapat yang Joko terhadap Islam, tetap Islam dijaga oleh Allah SWT. Itu dijanjikan di dalam Al-Quran. Ada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, surat Al-Hajj ayat 9. Aku yang nurunkan Quran ini, itu bukan kamu. Tapi memang aku akan menjaganya. Ya, pakai kata nahnu ini. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang akan menjaganya. Allah Ta'ala kalau di dalam Al-Quran pakai kata kami itu biasanya ada unsur-unsur pendelegasian juga kepada banyak pihak, termasuk manusia. Tapi itu hanya sekedar memberikan peran gitu aja, bukan sebagai penentu. Penentunya tetap Allah SWT. Dan Islam akan ada tetap ila yaumil qiyamah, sama nggak usah khawatir. Ini apa ya nanti kelak akan ada terus ila yaumil qiyamah. Karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa zaman Wali Songo pun orang Islam di Surabaya, di Indonesia, di Pulau Jawa, di Indonesia semuanya itu nggak banyak sebetulnya. Dan ternyata ya dengan dakwahnya beliau ya akhirnya jadi banyak. Dan ketika Wali Songo meninggal dunia pun ternyata tetap jalan sampai saat ini. Dan demikian ini kayaknya waktu ada Corona kemarin dimulai tahun 2020, kayaknya kan berhenti semua ini masjid-masjid, nggak akan ada orang sholat. Ternyata ya tetap sampai sekarang ya sholat ya banyak. Walaupun waktu itu masjid kita tutup sama sekali, wah nanti orang jadi kebiasaan enggak ke masjid ini. Ternyata setelah kita mulai buka, ya rame lagi. Ternyata ya memang Allah Ta'ala memberikan kekuatan hidayah itu ya kepada siapapun yang dikehendaki. Oke, berarti kesimpulannya memang layang duruni, layang fauni, itu Allah Ta'ala sudah declare bahwa ibadah kita, perjuangan kita itu tidak memberikan manfaat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan. Justru kita yang berharap mendapatkan manfaat dari situ. Jadi nek kita berjuang itu sebetulnya itu adalah mengambil keuntungan untuk diri kita. Yaitu sebagai bekal kita menghadap Allah SWT. Contoh, ketika menghadap Allah kelak akan ditanya, apa kontribusimu dalam perjuangan Islam? Nah gitu. Nanti ada kontribusinya begini ya Allah. Apa kontribusimu terhadap kompetensi generasi muda? Mereka sekarang ini kok nggak banyak yang punya kemampuan dalam hal ilmu ini yang sudah kamu kuasai. Masih kita bilang kontribusinya seperti ini. Oh iya, sudah kontribusi. Maka yang ditanyakan adalah kemanfaatan kita sendiri untuk amalan kita. Istilahnya dunia mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat mazru'ah itu bercocok tanam untuk dipanen di akhirat. Justru ngaji kita saat ini, belajar kita saat ini itu adalah untuk kemanfaatan diri kita. Suatu kali Rasulullah pernah pergi Isra Mi'raj. Ketika pas Mi'raj itu beliau kan mengunjungi neraka, mengunjungi surga, mengunjungi berbagai tempat. Ternyata waktu mengunjungi surga,
Rasulullah itu sempat lewat di sebuah tempat yang lagi dibangun oleh para malaikat. Gedungnya ya besar sekali. Terus Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, itu gedung yang lagi dibangun para malaikat itu gedung apa? Itu gedungnya umat panjenengan Rasulullah. Loh, besar sekali. Ini memang belum selesai. Itu masih dibangun terus, lagi dibangun terus. Selesainya kapan ini? Masih dibangun terus sampai selesai, nggak tahu kapan selesainya. Ketika Rasulullah pergi dari tempat itu, kemudian terus mau pulang, Rasulullah lewat tempat itu lagi. Ternyata bangunan tadi itu masih sedang dibangun, tapi yang bangun nggak ada. Artinya belum selesai, tapi mereka yang bangun sudah pulang semua. Ditanyakan kepada malaikat Jibril tadi itu kok banyak sekali malaikat, ya malaikat Ridwan itu yang punya hajat. Terus sekarang kok sepi? Ya begitu itu Rasulullah. Kalau umat panjenengan di dunia kok beramal, maka di sini dibangun. Kalau mereka sudah menghentikan amalnya, ya di sini pun juga berhenti bangunnya. Jadi nggak bisa disetel. Itu tergantung amalannya umat panjenengan di dunia. Berarti kita ketika sedekah kan sebut bana masjidan ini bana masjidan, barang siapa membangun masjid itu seperti bana baitan fil jannah, banallahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala membangunkan bangunan di surga. Itu ya karena sedekah kita. Demikian pula amalan-amalan kita, wiridan-wiridan kita ya memberikan dampak kepada diri kita untuk disediakan balasan yang banyak. Misalnya tanam-tanaman jannatun tajri min tahtihal anhar itu dibangun di dalam surga. Kalau enggak ada amalan itu ya kosong surganya. Nanti tiap orang ya masuk surga akan mendapatkan kapling-kapling kan. Nah, kapling-kapling itu ada yang ada isinya, ada yang kosong, atau isinya itu mewah banget, ada yang enggak ada papanya. Ada papanya itu gimana? Ya dia Islam yang masuk surga, cuman dia enggak pernah amal apapun. Kalau enggak pernah amal apapun, ya oleh jatah apa istilahnya ini, raskin ya atau BLT. Ya jatah-jatah minimal yang mengakibatkan dia tidak mendapatkan fasilitas yang baik di surga. Tapi tetap masuk surga karena mukmin. Baik, saya sampaikan berarti amal ibadah kita ini bukan memberi manfaat kepada Allah. Kalau kita maksiat pun sebetulnya bukan mengurangi kehebatan Allah, tidak pula menyakiti Allah. Jadi enggak ada istilahnya itu kita merugikan Allah, enggak ada. Sudah, enggak usah terlalu bingung kalau ada istilah-istilah ini menghina Allah, ini sudah itu urusannya dia dengan Allah, dan Allah Ta'ala enggak akan merasa terhina, dan Allah Ta'ala juga tidak akan berkurang kemuliaannya dengan hinaan seseorang, termasuk kita sendiri. Kadang-kadang kita agak gampang tersulut emosi ya, padahal itu bukan emosi karena kita membela Allah, bukan, tapi karena kita merasa tersinggung oleh ucapan seseorang. Ini mohon untuk dibedakan ini. Kalau sampai menghinanya Allah itu menjatuhkan harkat martabatnya Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Allah Ta'ala tetap maha mulia, tetap maha besar, tetap maha suci, tidak akan ada kekurangan dalam kesucian Allah. Gimana kalau ada orang yang ngomongnya terhadap Allah tidak sopan, meso-meso, ya kita ingatkan bilisanihi. Kita nggak bisa dengan biadihi kok. Kalau man ra'a minkum munkaron itu kan, kalau Anda melihat kemungkaran fal yughayyir biadihi, ubahlah dengan tanganmu. Tangan itu artinya otoritas kekuasaan. Nah, kalau kita otoritas di situ kita yang pegang, ya hendaknya kita yang membetulkan. Betulkannya supaya apa? Supaya dia nggak sampai terjerumus ke dalam kesalahan, bukan dalam perusakan. Kalau perusakan Allah Ta'ala nggak akan rusak oleh ucapan tindakan siapapun. Kalau bisa dengan autoriti, ya berarti dengan bilisanihi, yaitu dengan lisanmu. Ayo memberikan mauidhah yang baik, pesan-pesan yang sopan pesannya itu. Karena memang omongannya orang-orang yang nggak ngerti Islam itu kadang-kadang ya memang gatal no hati, dan mereka memang betul nggak ngerti. Ibaratnya itu kalau orang tersesat itu bukan malah ditempelengi, tapi ditunjukkan jalan yang benar. Ini lagi di Surabaya takon, Mas, Suramadu itu mana Mas Suramadu? Iki yo, Dek yo, iki ngalor terus utara terus ya. Nah, itu nanti ada jembatan Suramadu sama nyebrang. Oh, nggih matur nuwun. Dadak ternyata dia ke selatan. Loh, kapan itu dikasih tahu? Suramadu itu ke utara kok malah pergi ke selatan. Ya karepku kan mau ke selatan. Ya, tapi kan kamu tanya tadi ke utara. Ke Suramadu itu mana? Oh, sama aku jauh tempilingi blok blocking. Enggak usah begitu. Dia kepinginnya ke selatan, ya biar aja ke selatan. Walaupun kita sudah kasih tahu bahwa Suramadu itu ke utara.
Baik hadirin, berarti setiap orang itu punya pilihan. Monggo silakan ngambil pilihan-pilihan yang mana. Kita kasih tahu keimanan kayak begini. Bahwa orang yang melakukan kejahatan itu akan memperoleh kemudaratnya, bahayaannya itu sendiri seperti itu. Masing-masing pilihan orang. Kita nggak perlu usil terhadap siapapun. Batasan kita itu hanya menyampaikan, "Wa alaina illal balagul mubin." Kewajiban kita itu hanya perlu menginformasikan, memberikan pesan-pesan suci. Kalau masa yang diberi pesan nggak mau, ya wes ya sudah. Gitu. Bagaimana kalau dia membahayakan orang? Nah ini unsur kriminal. Unsur kriminal itu mendolimi orang lain. Nah, itu memang harus ada pencegahan. Pencegahannya sekali lagi levelnya tetap 3 itu. Level biadihi yaitu otoritas, bilisanihi yaitu dengan memberikan saran-saran itu, atau biqolbihi yaitu dengan hati yaitu ketidaksetujuan. Beberapa hari yang lalu saya ketemu teman-teman saya yang berada di suatu kantor-kantor pemerintahan, itu ada bosnya yang suka korupsi. Wah, ini ruwet itu. Dihi nggak bisa karena dia bawaan, bukan atasan. Mesti atasannya si bos itu yang harus menegur. Nggak bisa. Bilisanihi, ya kan dia memberikan pesan misalnya itu. Message misalnya, Pak ini melanggar, nggak boleh pengadaan itu dimainkan seperti itu. Ya paling lisan aja. Atau mungkin pesannya berupa tulisan, nggak mesti harus lisan itu. Ucapan bisa jadi pesan itu berupa tulisan atau berupa pernyataan dengan surat misalnya. Semacam itu adalah bagian dari bilisanihi. Tapi kalau nggak bisa juga biqolbihi, yaitu hatinya tidak ikut, artinya tidak memberikan support. Tidak memberikan support, tidak mendukung. Nah, kalau bahasa tubuh kita bisa menyatakan bahwa tidak mendukung, itu berarti ada suatu pesan yang disampaikan biqolbihi. Walaupun itu aful iman, tapi kan tetap iman. Walaupun cuma lemah, tapi kan tetap iman. Yang penting kita tidak mendukung. Memang ada efeknya sih. Apa efeknya? Ada yang dimutasi misalnya. Ada yang diberi tidak diberi peran misalnya. Tapi insya Allah nggak sampai dihukum. Tapi yang penting bahwa dia itu tidak. Yang demikian ini adalah bagian dari dakwah Islamiyah. Kalau begitu, kedoliman yang disampaikan seseorang pada orang lain itu, yang dilakukan seseorang, itu memang perlu dilakukan pencegahan dengan 3 level tadi. Tapi tetap aja itu kebahayaannya tidak akan menyentuh kepada Allah SWT. Ini menenangkan kita ini, biar kita juga nggak sampai tersinggungan kalau ada orang yang menghina Allah Ta'ala itu nggak sampai kita tersinggung. Tersinggungnya itu karena nafsu kita nggak terima, bukan karena itu akan membahayakan Allah SWT. Beda sama umat manusia tadi. Kalau tadi ke manusia itu kan masalahnya kedoliman, akan menyakiti seseorang atau mendolimi seseorang. Biar enteng dalam kita beragama. Jadi kalau kita nuruti itu menghina Islam, wah kayak di internet itu kan dasar 1000 website itu ada yang menghina. Tapi kadang-kadang ya yang Islamnya sendiri juga menghina kepada agama lain. Omongan sak pirang-pirang itu yang isinya menghina kepada umat agama lain. Penistaan itu wah sak pirang-pirang. Mau dicari dari orang Islam sendiri ya. Kalimat-kalimatnya dari masjid itu kadang-kadang saya miris. Karena nggak jauh dari masjid itu ada orang yang non-muslim dengar langsung ucapannya Pak Ustadznya itu isinya itu menghina-hina. Waduh, ini deh tersinggung ini. Bayangkan kita coba misalnya ada ya penceramah dari agama lain terus menyinggung-nyinggung kita, podo tersinggung sebetulnya. Ini nggak boleh kita menyinggung perasaan orang lain, itu nggak boleh. Meskipun itu beda agama, tetap tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Nggak boleh kita menyinggung. Bahkan kalau bisa dengan yang halus, katakan dengan kalimat yang halus. Nabi Musa pun itu diajari oleh Allah Ta'ala. Ketika nyampaikan kepada Fir'aun itu, beliau mencari dulu juru bicara. Karena Nabi Musa dari segi pelafalan bahasa kurang sempurna. Akhirnya dikasih oleh Allah Ta'ala Nabi Harun, ya masih saudaranya Nabi Musa. Jadi ada Nabi yang model proposal itu ada. Jadi proposalnya oleh Nabi Musa, akhirnya Nabi Harun dilantik jadi Nabi. Ini familinya sebenarnya keluarga Nabi Musa. Tapi kan jadi Nabi atau kenabiannya itu akibat dari usulan dari Nabi Musa. Ternyata ada ya, Nabi jalur undangan itu ada juga. Berarti Nabi Musa itu ketika berangkat itu disertai oleh juru bicara yang bisa menyampaikan. Toh, walaupun ada juru bicara tetap oleh Allah diatur. Lahu, kalian berdua ya nanti bicaralah kepada Nabi bicara kepada Fir'aun. Qaulan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
kalimatnya harus lembut ya kalian berdua. Nanti kalau kalimatmu lembut, nggak sampai menyinggung perasaan, maka harapannya dia yadzakkaru aw yakhsha. Dia bisa sadar dan jadi paham kedudukannya di hadapan Tuhan. Ini problem kita kan karena nggak paham kedudukannya di hadapan Tuhan, sehingga congkak merasa dirinya adalah Tuhan. Ya, ketemu beberapa orang itu sombongnya luar biasa, seakan-akan dia itu Tuhan. Menghina siapapun kok benar-benar dewe. Saya benar-benar ketemu orang-orang yang model seperti itu, kita semua kaget. Oh sih, kita kok didolimi seperti ini, dia kayak benar sendiri padahal itu omongannya salah semua. Itu berarti belum mengetahui kedudukan dia terhadap Tuhan. Jadi merasa dirinya itu yang menentukan hidup matinya seseorang. Baik, hadirin saya sampaikan lagi dari pesan yang ketiga ini. Kalau berbuat salah, Anda nggak usah kecil hati, tetap aja matur kepada Allah SWT, mengaturkan semua dosa ini, kesalahan ini diakoni. Nggak usah menyalah-nyalahkan orang lain. Kayak iblis itu waktu dikeluarkan dari surga itu siapa coba yang disalahkan? Banyak. Harusnya kan dirinya sendiri. Karena dia kan habis melanggar perintahnya Tuhan, disuruh sujud tidak mau sujud. Terus yang kedua, waktu ditanya malah jawab ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada dia, alias nyombong. Akhirnya diusir dari surga. Yang disalahkan ternyata bukan dirinya sendiri, tapi orang lain. Nabi Adam disalahkan. Dan bahkan dia bersumpah akan menggoda anak cucu Adam sampai kiamat kelak. Kan iblis. Nek salah itu malah nyalano wong, bukannya sadar tapi nyalano wong. Beda sama Nabi Adam. Nabi Adam itu emang salah, tapi begitu beliau ditegur oleh Allah Ta'ala, dia nggak nyari siapa yang salah. Dia langsung bilang bahwa ya saya yang salah ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana. Saya memang salah ya Allah, saya telah mendolimi diri saya sendiri. Padahal ketika makan buah kuldi itu kan karena dirayu istrinya. Nggak sampai beliau Nabi Adam bilang, sebetulnya saya itu nurut ya Allah, tapi istri saya lo menggoda terus. Enggak gitu. Atau nyalakan iblis. Kami berdua ini diperdaya oleh iblis ya Allah. Enggak, kamu gitu juga. Iblis kan waqo sama huma. Inilah kumala minan nasihin. Minan nasihin itu artinya saya itu ngasih tahu aja loh ke kamu itu. Sekarang sangat sayang kepada kalian berdua. Saya itu demi Allah. Nah ini demi Allahnya ini yang enggak kuat ini. Karena Nabi Adam itu ternyata ketika ditanya oleh Allah, Nabi Adam, kenapa sih kamu? Kan sudah saya larang, kamu tetap makan buah kuldi itu kenapa? Aku nih Allah, Tuhanmu, sudah melarang kamu. Loh gini ya Allah, iblis itu kosamahuma, bersumpah demi engkau. Dan saya itu ma'adunu, saya itu tidak menduga. Ada orang kok menggunakan namamu untuk suatu kebohongan. Berbohong atas nama engkau ya. Ini yang tidak diduga oleh Nabi Adam. Jadi kalau tahu sebab-musababnya itu. Tapi walaupun demikian Nabi Adam tetap ngaku salah bahwa beliau gampang terpedaya itu. Akhirnya pernyataan Nabi Adam, mohon maaf ya Allah, saya ini salah, itu diterima oleh Allah Ta'ala dan Nabi Adam diampuni dan memang kesalahannya itu justru menjadi pelajaran untuk beliau sendiri, kita semua, barokahnya akhirnya kita bisa hidup di dunia. Karena kan kita hidupnya di dunia sebetulnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan seorang makhluk khalifah di muka bumi. Bukan di surga, tapi di bumi. Ya, diciptakannya transit dulu di surga, tapi tetap harus berada di bumi. Bumi ini butuh penyebab pindahnya itu, migrasinya karena ada peristiwa khuldi. Baik, kembali lagi berarti kelas Nabi Adam itu, kalau melakukan kesalahan, langsung menimpakan kepada dirinya sendiri untuk langsung matur kepada Allah, nggak sungkan-sungkan minta maaf. Kita pun demikian. Mungkin di rumah ada satu kesalahan-kesalahan kecil, nggak usah kita nyari penyebab, istilahnya itu nyalahkan siapa, menuduh, membebankan kesalahan itu kepada istri misalnya, pada anak, kamu sih, kamu juga, kamu sih. Nah, yang seperti ini nggak baik. Tetap langsung aja dibangsakan kepada diri sendiri, terus dimintakan maaf. Ya, yang salah aku ini, saya yang salah. Sepurani ya, mohon maaf ya. Ini saya yang salah, ini saya. Kalau ini terjadi terus-menerus, wah, dimanapun berada lancar ini. Ada mahasiswa dapat E, dosennya langsung minta maaf. Maaf ya mahasiswa, kalian semua, saya ini nggak pinter ngajar kalian. Ya mohon maaf, ada kesalahan ketika dalam masa kuliah kita sehingga nggak bisa. Enggak Pak, yang salah saya nggak ngerjakan PR. Iya, kamu nggak ngerjakan PR itu karena kayaknya soal dari saya terlalu sulit dan petunjuk dari saya kurang jelas. Enggak ya,
sudah betul kok Pak, ini tadi saya sudah merasa ini, iya tapi saya nggak bisa memotivasi kalian supaya mau mengerjakan ini. Enggak, ini tetap aja salahnya itu pada diri kita sendiri sebagai dosen. Bukan nyari kesalahan orang lain. Saya ini sudah 10 tahun mengajar itu mahasiswa nggak bodoh seperti kalian. Baru ini saya ketemu mahasiswa bodoh seperti kalian. Oh, itu gua ya itu sok pinter. Padahal sing keliru deh. Ini golek kesalahan. Yang salah ini. Nanti yang salah itu kajur. Kenapa ruangan nggak pakai AC? Yang salah ini pemerintah. Kenapa kok pakai ditutup? Oh, study from home segala. Work from home. Kenapa nggak di dalam kelas? Ini yang salah. Wah, semua salah kecuali dirinya sendiri. Nah, itu nggak baik. Dari sini hadis kursi ini memerintahkan kepada kita untuk gampang mohon maaf kepada Allah, gampang mengakui kesalahan kita. Mungkin kepada anak begitu. Jadi kalau anaknya nakal itu salah nojo anaknya, wong tuane. Serius saya ini. Kenapa kok sampai ada anak nakal seperti itu? Kenapa anak sampai banyak masalah seperti itu? Ya coba ditoto. Yang ditoto apa? Bapak ibunya. Mohon dicek kembali. Sampai wis ridho belum kepada anaknya. Anak yang diridhoi itu akhirnya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kalau orang tuanya ridho, Allah Ta'ala gampang ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Suktullah fi sutil walidain. Murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Banyak sekali anak-anak itu yang tidak mendapatkan ridhonya orang tua, bahkan mendapatkan murkanya orang tua. Betapa banyak orang tua marah-marah kepada anaknya. Banyak kan? Sampai-sampean lo ya. Jangan sampai-sampean lo ya. Jangan sampai. Itu termasuk yang memurkai anak lo ya. Kenapa? Sama aja kalau ada orang tua memurkai anak itu artinya sama persis seperti proposal kepada Allah agar anaknya itu dimurkai oleh Allah. Ini problem ini. Jadi seorang orang tua atau ayah atau ibu yang murkai anaknya itu sama aja mengajukan proposal kepada Allah agar Allah murka kepada anak itu. Laksana anak itu. Ya kasihan, karena dimurkai akhirnya dia banyak melakukan kesalahan. Kok bisa? Ya kan dimurkai oleh Tuhan, artinya kan rahmat Allah Ta'ala terputus. Kasih sayang Tuhan terputus. Hidupnya jadi nggak nyaman, nggak enak. Karena hidupnya nggak enak, akhirnya banyak masalah. Karena banyak masalah, akhirnya nakal. Kan gitu urutannya. Nah, kalau dia nakal, orang tuanya marah. Setelah orang tua marah, maka Allah Ta'ala juga marah. Karena Allah Ta'ala marah, akhirnya rahmatnya terputus. Akhirnya terputus, sehingga dia banyak masalah. Karena banyak masalah, makin nakal. Itu kan siklus itu. Nah, siklus demikian ini nggak bisa dibiarkan terus-menerus. Apalagi anaknya dinasihati, dituturi, dikandani. Nggak bisa. Kenapa? Karena penyebab utamanya adalah orang tuanya sendiri tidak memberikan ridhonya kepada anak. Nggak seneng be anaknya. Malah ngamui anaknya. Nah, itu yang problem adalah justru bagian itu harus diputus. Kalau enggak, maka rantai ini, apa istilahnya lingkaran setan ini, istilah kita lingkaran setan ya, kita kan terus-menerus terjadi. Nah, begitu diputus pada bagian orang tuanya, segera tidak marah, mencabut marahnya, dan mengubahnya jadi ridho, senang kepada anaknya, maka keridhoan orang tua membawa kepada keridhoan Allah. Anak itu diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah berarti banyak sekali rahmat, barokah datang kepada anak itu. Karena itu dia akan banyak menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Karena hampir semua masalahnya itu terselesaikan, maka dia tidak ada kesulitan, maka anak itu jadi anak baik. Anak yang baik itu biasanya nggak ada masalah. Di sekolah disenangi teman, di kelas disenangi guru, di kampung disenangi tetangga, di tempat kerjaan disenangi bosnya, bergaul sama kawannya disenangi sama sebayanya. Ini semua adalah anak-anak yang mendapatkan rahmat yang menjadikan dia tidak punya masalah. Akhirnya dia selalu baik kepada siapapun. Sehingga jadi anak baik. Ulangi, berarti kalau ada anak yang nakal itu sing didandani bapak opo arek. Ya ono arek sing nakal itu sing perlu didandani itu ibuke, bapak ibuke opo anake. Sekarang sadar ya itu berarti bapak ibuke sing didandani, bukan anaknya sebetulnya. Tapi ya semua orang kita saat ini ya tetap berpendapat bahwa anak itu didandani. Wah, anak itu nakal, Pak. Wah, harus dimasukkan ini, program itu. Padahal sebetulnya jadi orang tuanya sendiri yang kurang bisa memberikan drive yang baik. Trigger dari orang tuanya itu selalu nuansa negatif semuanya. Ini anaknya jadi nakal. Makanya itu ada al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Banyak orang mengira bahwa ini bisa dipakai oleh si ibu untuk nyombong kepada anaknya.
Kamu jangan macam-macam ya. Surgamu itu ada di kakiku ya. Dicium kakiku. Itu ibu yang kemelinti itu. Ibu yang sok. Padahal maksudnya al-jannatu, surganya anak itu, keberhasilan si anak itu, tahta aqdamil ummahat, tergantung rekam jejak kaki perjuangan dari si ibu. Namanya juga tahta, di bawah kan. Itu berarti aqdamil ummahat, kakinya si ibu itu pergi kemana saja, jejak-jejaknya itulah yang mengantar anak itu terhadap kesuksesan. Menuju ke dalam zona sukses. Kalau begitu, orang tua yang berhasil mengantar anaknya menuju zona kesuksesan, itu sama aja orang tua yang mengantar anaknya menuju surga. Beda dengan orang tua yang justru mengantar anaknya ke neraka. Orang tua yang mengantarkan anaknya menuju ke tidak suksesan. Apa ada orang tua kok mengantar anaknya menuju ke tidak suksesan? Banyak. Ya, tadi itu diantaranya ngamuk, jadi ibu kok ngamuk, murang, nguring anak itu, ngurang-nguringi terus. Ini kode yang ngantar juga neraka. Omongannya itu menjatuhkan semangat anaknya. Ini bodoh yang ngantar. Fasilitas yang mestinya punya nggak dikasihkan. Ya bodoh aja ngantar anak itu. Nah, banyak sekali orang tua itu nggak nyadar bahwa dirinya itulah yang kerok dari ruwetnya hidupnya anaknya itu di masa depan. Jadi harusnya sadar, harus ngaji gini ini, monggo kita semua sadar bahwa ini yang belum menikah juga mesti belajar ini. Karena ntar lagi kalau menikah punya anak, itu mulai dari rahim pun harus sudah disyukuri. Makanya orang Jawa itu 4 bulan atau 7 bulan itu ada tingkepan dalam rangka syukuri anaknya itu. Alhamdulillah, saya ini dikaruniai Allah, bakal punya bayi, punya anak. Itu disyukuri. Diadakan acara apa? Tingkepan. Soal ritualnya, tata caranya, upacaranya tergantung daerahnya atau kearifan lokal masing-masing. Nggak ada kesyirikan, insya Allah nggak ada di situ. Syirik itu menyembah selain Allah, itu syirik. Tapi kalau kita melakukan sesuatu semacam upacara, semacam sebuah kebiasaan, itu nggak syirik. Walaupun misalnya kita rayakan di McD dengan beli ayam goreng misalnya, itu nggak syirik itu. Kenapa harus di McD? Kok nggak di warung? Nggak ada hubungannya. Itu masalah kenyamanan kita aja. Kenapa harus pakai cengkir kelapa? Kenapa nggak pakai apa misalnya? Pakai durian aja. Ini tergantung. Durian kok mendem, Bang. Nek kelapa itu air kelapanya seger. Silakan mau dipakai acara apapun. Tidak ada unsur menyembah, nggak ada. Nabi Adam sendiri juga melakukan tingkepan kepada anaknya itu. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 190 sekian. Falamma asqalat itu ketika kandungan ibu Hawa sudah berat. Kira-kira 7 bulan lah berat ya. Da'awallaha rabbahuma. Beliau berdua berdoa kepada Allah. Da'wa itu failnya adalah huma atau mereka berdua. Artinya Nabi Adam dan ibu Hawa. Kenapa enggak Nabi Adam doa sendiri? Da'allaha misalnya. Ternyata enggak. Da'awallah. Beliau berdua berdoa kepada Allah. Saat itu manusia di dunia itu cuma ada 2, Nabi Adam dan ibu Hawa. Berarti seluruh manusia di jagat itu berdoa bareng-bareng bersama-sama. Berarti iya, boleh kita mengundang tetangga untuk iya, boleh kita mengundang family, boleh. Boleh kita mengundang kerabat kita, ponakan pisanan, diundang semua, boleh. Kenapa? Ta'awallahu rabbahuma. Di Al-Qur'an disebutkan yang berdoa demi untuk kelahiran anaknya itu adalah semua manusia di muka bumi, yaitu Nabi Adam dan ibu Hawa. Kan cuma berdua. Ini kadang-kadang ini ada orang yang sok mengatakan ini syirik, itu syirik. Bahaya itu. Berkata sesuatu atas nama Allah padahal itu kebohongan. Ya, menempatkan dirinya di neraka itu sama aja. Hati-hati. Bahwa sekali lagi kesyukuran seseorang terhadap adanya bayi yang adik kandungannya dia, itu artinya dia matur nuwun kepada Allah, jelas. Yang kedua dia ridho terhadap si bayi. Coba seorang ibu meridhoi anaknya yang masih dalam kandungan. Itu berarti kandungan itu sudah mendapatkan ridhonya Allah. Karena ridhonya orang tua membawa kepada keridhonya Allah. Yang ruwet itu kalau orang tuanya sendiri nggak ridho terhadap anaknya. Ketika di dalam kandungan dia ngomel-ngomel. Waduh, lagi kok hamil. Lah ganggu karir kita ya. Iya, kamu kenapa dek kok bisa hamil? Ya nggak tahu mas, kamu sebenarnya kenapa kok bisa? Wah, ruwet, rame. Karena ganggu rencana ke depan, ganggu planningnya keluarga. Wah, rame. Ngomel-ngomeli janin yang ada di dalam kandungan.
Nah kalau janin di dalam kandungan tadi itu diomeli orang tuanya, sama aja orang tua itu berarti nggak ridho alias murka kepada anaknya. Sama aja berarti proposal kepada Allah, usul agar anaknya itu dimurkai saja oleh Allah. Cek tegone orang tua kok kayak gitu. Nah akhirnya si janin itu, ya itu tadi, akhirnya rahmat Allah. Kita sudah tahu ya banyak sekali kejadian bayi baru lahir ternyata lu kok ada ini, kok ada itu, kok ada anu. Pembentukan sel janin pada saat di dalam kandungan ada masalah. Kenapa? Karena ada keributan pada kejiwaan orang tuanya, macam-macam. Alhamdulillah min dzalik. Jadi sekali lagi problemnya anak itu seringkali sumbernya itu dari orang tuanya sendiri. Maka men-setting ridhonya orang tua itu membawa anak itu menjadi mudah diridhoi oleh Allah. Ya apa. Sampeyan ana sing ngrasa kurang ridho nang anake. Wes disetel, gak telat. Hari ini juga kita ganti menjadi ridho. Nah, anak nakal mau sok diridhoi. Justru malah kalau kita ridho kepada anak, ketika dia nakal, itu artinya kita membetulkan dia dengan penuh kasih sayang. Ono salah, ada kelirunya, ya kita betulkan. Tapi betulkannya dengan kasih sayang, tidak dengan kemurkaan. Beda lah. Sampeyan bisa bedakan kok. Ketika anak itu numpahkan gelas misalnya, airnya tumpah di kursi. Seberapa kita ngomong. Saking sayangnya terhadap kursi, sampai akhirnya kemarahan ditumpahkan kepada anaknya. Coba lihat. Beda kan dengan saking sayangnya kepada anak, takut anaknya ketubles gelas pecah, beling, nanti kena anaknya. Gak apa-apa kakimu nak, gak apa-apa tanganmu nak. Coba lihat. Alhamdulillah gak apa-apa. Kalau cuma air aja bisa disekap pakai lap. Ambil lap, ini kita sekap bareng-bareng. Nah, udah kering, yes, kering. Gak apa-apa. Yang penting tanganmu gak apa-apa kan? Coba perhatikan bedanya. Satunya sayang terhadap anak, yang pertama sayang terhadap gelas. Atau terhadap sofa. Takut sofanya rusak. Atau gelasnya nanti pecah mahal ini. Beda sama sayang kepada anak. Jadi sama-sama membetulkan, tapi motivasinya satunya meridhoi, satunya memurkai. Baik, ini mohon diterapkan juga untuk kepada istri. Atau istri kepada suami. Sama, ketika kita meridhoi, maka dia pun mudah mendapatkan ridhonya Allah. Panjangan suami itu didongakno suaminya, istrinya itu. Saling mendoakan. Oh, mudah-mudahan istri saya jadi istri yang baik, solihah, dan saya jadi suami yang baik, suami yang soleh. Begitu. Istri begitu. Mudah-mudahan suami saya menjadi suami yang soleh, ya Allah. Saya sendiri menjadi istri yang solihah, ya Allah. Matur kepada Allah. Apapun kesulitannya dibantu, itu berarti senang. Baik, saya lanjutkan sedikit. Di sini tadi topiknya tentang gampang-gampanglah matur nuwun, mohon maaf. Gampang-gampanglah mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ada kesalahan itu enggak usah kita mencari kambing yang hitam, kambing hitam orang, tapi segera introspeksi kita terus matur kepada Allah, mohon maaf. Enggak usah sampai kita putus asa, terus salah bolak-balik. Salah kok bolak-balik. Enggak usah kita putus asa tapi tetap matur kepada Allah. Ya, mohon maaf ya Allah, saya telah berbuat salah. Itu gayanya Nabi Adam seperti itu. Jangan niru gayanya iblis. Memang ada sedikit setting dari Tuhan. Itu tadi ketika turun dari surga itu ternyata Nabi Adam nggak langsung bareng-bareng sama Ibu Hawa di bumi, enggak, untuk dipisah dulu. Apa bisanya itu Nabi Adam berada di mana? Himalaya, daerah Nepal. Ibu Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Sampai sekarang ada makamnya di sana. Jadi Nabi Adam itu jauh sekali dari Ibu Hawa. Ibu Hawa di Jeddah itu berapa kilo ya? Itu saling cari mencari. Salah 100 tahun itu, katakan 40 tahun atau 100 tahun, ada macam-macam cerita. Tapi yang pasti adalah tidak singkat, lama sekali. 100 tahun itu ya lama sekali. Random kan nyarinya Nabi Adam. Ke sana kemarin enggak tahu sampai Indonesia apa enggak, enggak ngerti. Sejarahnya enggak jelas sampai Indonesia apa enggak pencariannya dari Nepal itu. Yang pasti ketemu akhirnya di Arafah. Ketemu asalnya seliwer itu daerah Mina. Mina itu artinya harapan. Karena ada seliwer di Mina itu, daerah Mina itu, maka ini daerah harapan. Sebelah Muna atau Mina. Harapan. Dan suatu ketika ada baunya, ya seperti baunya Nabi Adam, Mas Adam.
Enggak, baunya, iya seperti baunya istri saya nih. Itu di Musdalifah. Ini teman-teman kita lagi ibadah haji, hari ini lagi mengunjungi Mina, Musdalifah, biasanya saat ini biasanya orientasi lapangan. Sebelum nanti pas ibadah haji, biasanya para jamaah haji saat ini orientasi lapangan. Mengunjungi Mina, Arafah, nanti ketemu di Arafah itu, oh Nabi Adam akhirnya tahu kalau istrinya itu ada, karena sudah ada bayangannya. Maka Arafah tahu. Terus ketemulah di bukit namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu artinya bukit cinta, bukit sayang. Nabi Adam ketemu Ibu Hawa di bukit Arafah atau Jabal Rahmah namanya. Ini teman-temannya ada ibadah haji atau mau berangkat ini, saya ingatkan ya, nanti kalau di Jabal Rahmah ini biasanya sih ada nuansa rasa cinta yang sangat tinggi, yang beda dengan yang biasanya. Bahkan lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari biasanya. Contohnya gimana? Ya sama suami istri datang ke sana itu sangat cinta kepada istrinya. Gitu, sama suaminya sangat cinta gitu. Yang repot yang ijenan, nangis biasanya. Kalau sampai di sana Jabal Rahmah itu. Terus efeknya apa? Ini efeknya, hati-hati nih, dengerin ya. Misalnya, Mas, ambil minum dong, aku haus. Oh iya, diambilkan aku kan. Ya, terima kasih. Gimana kalau suaminya itu lagi repot? Sebentar deh, saya masih nemui teman dulu. Itu kalau kita biasanya kan jawabannya, iya, saya tunggu. Tapi kalau di situ enggak, sebentar ya, saya nemui teman dulu. Loh, disuruh ngambil minuman gitu aja aku enggak mau. Kamu enggak sayang sama aku sekarang? Wah, gitu. Itu saking senengnya itu. Makanya di haji itu faman hajjal baita, barang siapa beribadah haji, kita tidak boleh fala rafasa, sum ya, wala fusuko, berbuat fasik, artinya melanggar, wala jidala, dan jangan ribut. Fusuko dan jidala ini, ya, fusukonya ilegal ya, jidalanya ini bantah-bantahan. Itu biasa terjadi ketika haji. Biasanya enggak apa-apa, tapi ketika haji terutama di Arafah Bukit Jabal Rahmah itu, hati-hati. Mungkin suaminya bisa gitu. Sebentar ini tanganku agak linu. Ya. Aku sih capek. Ya sudah, nanti aja kalau nggak capek. Tapi kalau di Arafah beda. Pijitin tangan agak linu. Aku capek sendiri. Aku juga capek. Loh, kamu ngapain kok capek? Ini suamimu sendiri kayak gini kok malah kamu jawab capek. Ya harus dipijitin dong. Jadi saking cintanya, rasa memiliki itu sangat tinggi. Saking tingginya sampai posesifnya itu berlebihan. Akibatnya terjadi keributan. Itu hati-hati jangan terpancing keributan. Ini bagi yang ibadah haji berangkat ke Mekah itu selama ibadah haji itu potensi untuk rafasa itu tinggi, fusuko itu tinggi, jidala itu tinggi. Makanya diwanti-wanti dalam Al-Qur'an. Kok rafasa tinggi juga pemesuman? Iya. Soalnya beda orang sana itu. Mohon maaf ya. Yang perempuan cantik kan banyak ya di Indonesia. Tapi kalau kita pas menuju ibadah haji di sana, orang jadi jauh lebih cantik. Kok bisa ya? Ya penjual makan tuh, wah, orang Eropa, orang Turki, orang Amerika, tinggi-tinggi. Orang ganteng biasa di Indonesia juga banyak. Tapi begitu di sana, kayak gantengnya gak ada apa-apanya. Ketemu tadi itu bangsa-bangsa Arya ganteng-ganteng, loh, gak ada apa-apa nih bojoku tiba ya. Loh, potensi untuk rafasa tinggi sekali di situ. Makanya dieksplisitkan dalam Al-Qur'an fala rafasa. Termasuk wala fusuko. Potensi untuk melanggar juga sangat tinggi. Karena memang pancingan-pancingan menuju ke sana jidala, apalagi kalau teman serombongan itu atau segrup itu ternyata orangnya seneng ngajak ribut atau memamerkan sesuatu atau memancing-mancing dengan kalimat yang membuat kita jadi terpancing untuk bisa, anakku loh rapote nilainya itu, anakku loh nilai rapote 8, bolu aku songo. Ributan, akhirnya berantem. Ya, gampang sekali terjadi kepancing. Ibadah ngono enggak wajib ngono iku. Ngene ae. Ibadah. Ini sunat, ini ada hadisnya. Wah, hadisnya tapi kan enggak sahih. Sahih gitu begini. Repot lagi. Jadi pancingan seperti itu potensi menuju ke jidala itu sangat tinggi.
Jadi kita ini OOT ini, out of topic, karena mau menjelang ibadah haji ini banyak sekali potensi menuju. Karena itu kalau ingin hajinya mabrur, itu larangan 3 itu sangat-sangat ditekankan oleh Al-Quran supaya dihindari. Larangan rafasa, sum tadi, omongan, tindakan, dan sebagainya. Fusuko, perbuatan ilegal, pelanggaran, jidal, keributan, debat, sampai akhirnya menyinggung perasaan. Baik, saya kembali lagi ke hadis kunci tadi. Jadi siang maupun malam kita akan banyak melakukan kesalahan. Gak ada orang yang bersih dari kesalahan. Saya makan yang bersih kok. Rezeki saya halal sendiri. Ya belum tentu juga. Hari-hari ini tuh nyari rezeki yang super halal itu sangat sulit juga. Saya nggak tahu ya. Yang kita makan ini duitnya dari mana. Misalnya duit kita ini dari gaji terhadap pekerjaan kita. Belum tentu yang memberikan duit ke kita ini duitnya orang itu duit yang halal. Kemudian duit itu juga diperoleh dari bisnis yang halal. Dan tentu. Saya mohon maaf aja. Misalnya ada orang yang mencuri ayam. Ayamnya itu ayam curian. Ayam curian berarti ayam itu haram ya, bukan halal ya, haram. Ayam curian. Terus ayam itu dipotong, ditaruh di katakanlah warung ya, warung atau restoran. Maka ayam yang haram tadi itu dijual untuk dimakan orang. Nah, orang yang membeli barang curian. Walaupun dia pakai duit tapi kan curian. Mungkin harganya agak beda. Tadinya satu potong ayam mungkin jadi berapa piring ya, satu ekor ayam jadi mungkin 3, 4, 5 piring misalnya. Satu piring itu harganya mungkin biasanya 50.000. Sekarang ini karena piringan mungkin 20.000. Ya berarti ya, haram juga belum 20.000. Duit yang diterima itu haram, makanan yang masuk ke perut itu haram. Itu termasuk makan haram. Nah, si warung tadi yang menjual tadi akhirnya juga makan duit yang haram. Dia berikan sesuatu tadi nanti ini mau merantak ke seluruh penjuru duit haram yang cuman katakanlah tadi 100.000 kemana-mana. Bisa jadi yang kita minum, kita makan itu juga berasal dari tempat yang halal. Dan itu sangat sulit hari ini mencari yang betul-betul halal. Nah kalau begitu kita juga gampang juga harusnya minta maaf pada Allah SWT. Ya sekali lagi mohon maaf, kita masuk ke area perumahan misalnya. Tak lewati ya. Kalau muter terlalu jauh oleh perumahan itu. Coba saya ingin tanya, kampung itu termasuk kampung yang close nggak? Atau tertutup? Di mana penduduknya nggak suka kalau ada orang luar lewat situ. Padahal itu daerahnya penduduk itu. Nggak ada juga kan? Ya berarti ada masalah juga itu. Ya mohon maaf ya. Kalau naik ojol misalnya, entah itu taksi online atau kendaraan online. Itu kadang-kadang ya oke lah. Ujung-ujungnya tetap aja yang penumpangnya ada ketidakikhlasan. Kok diturunkan di sini? Kan sampai sana, bayar saya sampai sana kok diturunkan di sini. Ya akhirnya nggak sesuai akad juga. Akad fasida juga terjadi. Itu ternyata kok ditambah ya tadi kan akadnya itu cuma 100.000 kok jadi 120.000 ini. 120.000 ada tambahan apa? Ya, tapi banyak sekali di antara setiap transaksi yang kita lakukan langkah demi langkah itu ada dosanya. Dan itu jangan sampai sombong merasa tidak punya dosa. Monggo gampang untuk mohon maaf kepada Allah SWT. Baik, kita lewat kepada hadis yang keempat dan satu ini aja. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Bayangku awalakum seandainya orang-orang zaman dulu, wa akhirakum orang-orang zaman kuno maupun orang yang zaman akan datang. Wa insakum jinnakum baik kalangan jin maupun manusia kanu ala atqa qalbi rajulin. Seandainya mereka itu sangat bertakwa minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Takwanya seluruh manusia dan jin itu juga tidak akan menambah kemuliaan kekuasaan Allah. Kemuliaan Allah enggak bertambah karena keimanan jin. Jadi kita kadang merasa bahwa keimanan kita ini dibutuhkan oleh Allah. Enggak butuh. Yang butuh itu kita. Kita butuh amalan-amalan kita ini untuk menambah kepada bekal kita. Bukan untuk menjadikan Allah jadi
makin luas kerajaannya, fi mulki syai'a. Enggak, sedikit pun enggak akan menambah kekuasaan Allah SWT. Aku enggak sholat ini nanti Allah Ta'ala enggak jadi mulia. Enggak ada manfaat kepada Allah. Justru manfaatnya kepada diri kita. Ini kita terapkan supaya kita juga enggak sombong kepada Tuhan. Ini soalnya banyak sekali di antara kita ini yang sombong. Ya Allah, saya ini kan sudah baca la ilaha illallah 1000 kali, tapi kok masih belum keturutan. Jadi seakan-akan la ilaha illallahnya itu, wiridannya itu, atau amalannya itu, dia ngelakonnya itu sudah sebuah properti yang harus ditukar dengan suatu pemberian dari Allah. Kan Allah sudah saya beri nih, ya Allah. Saya sudah sholat hajat. Ini sudah masuk hari ke-40 ini, ya Allah, sholat hajat saya ini. Itu kan mahal. Kok engkau nggak memberikan balasannya? Saya masih tetap seperti ini. Berarti dia merasa punya properti yang tinggi yang dijual kepada Allah, dan Allah harus memberikan balasannya dan mewajib-wajibkan. Jangan sampai begitu. Kita sholat hajat itu adalah untuk kebutuhan kita. Mohon kepada Allah. Jangan dibalik Allah Ta'ala butuh sholat hajat kita. Ini ujung-ujungnya kepada keikhlasan ibadah ini ya. Jangan sampai juga ada yang mempersoalkan. Nggak dapat pahala. Hati-hati. Oke, kita berdoa, ya Allah terimalah ibadah kita. Tapi jangan terlalu berlebihan doa seperti itu sampai khawatir bahwa ibadah kita jangan-jangan tidak terima sehingga sia-sia ibadah kita. Itu hati-hati. Nanti sholatmu nggak dapat pahala loh. Itu hati-hati juga. Karena sampai kita mempersoalkan untuk apa kita sholat kalau tidak diberikan pahala oleh Allah. Bahaya itu. Kalimat itu kalimat bahaya. Kenapa? Karena jangan sampai ada seorang makhluk yang diciptakan oleh Kholik, ternyata dia mempersoalkan tunduknya dia kepada Kholik. Bahaya ini. Jangan sampai ada yang mempersoalkan gaya apa sujud nang Allah Ta'ala. Nega diganjar. Bahaya itu. Kenapa? Karena kamu ditakdirkan bisa sujud itu adalah suatu kehormatan dari Allah kepada itu berarti ada diberikan kehormatan. Kok malah mempersoalkan kehormatan itu hanya karena nggak dikasih pahala. Jadi mohon maaf, kita sudah saatnya untuk mereview diri kita sendiri. Jangan orientasi kepada pahala, karena itu suatu kebenaran yang mutlak yang memang seharusnya kita lakukan. La ilaha illallah, kita ikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Nah, kalau untuk melakukan suatu kebenaran yang sifatnya mutlak, terus kita minta ongkos kepada Allah Ta'ala, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena adalah sebuah memang keharusan, memang sebuah keharusan. Sehingga tidak perlu suatu keharusan seperti itu kita dibayar. Soal orang paham atau nggak paham memang urusan lain. Ibaratnya tadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kebenaran mutlak. Ngapain untuk suatu kebenaran mutlak seseorang harus disogok, dibayar, diapakan supaya ngomong bahwa 1 tambah 1 adalah 2. Itu adalah logika bahwa seseorang itu harusnya ikhlas kepada Allah dalam tataran kebenaran mutlak yang dia lakukan itu memang suatu keharusan. Berarti ketika dia melakukan suatu ibadah, hakikatnya memang sedang melakukan suatu kebenaran yang dituntunkan oleh Tuhan. Nggak usah jaluk ongkos gitu. Ya, lu nanti nggak diterima nanti pahala ibadah saya. Nggak usah mikir itu sudah. Gimana nanti kalau saya dimasukkan neraka padahal saya sudah sholat? Nggak usah mikir itu juga. Udah, kalau memang dimasukkan neraka oleh Tuhan, tapi kan Tuhan ridho bahwa Anda ditaruh di neraka itu. Ya sudah. Rasulullah pernah loh masuk neraka itu. Pernah. Kan survei waktu Mi'raj. Apa kepanasan? Ya enggak, karena Allah Ta'ala itu. Nah, malaikat itu di mana tinggalnya? Ya di neraka. Tiap hari jaga neraka. Ya enggak kepanasan. Karena Allah Ta'ala itu. Jadi enggak usah kita terlalu jauh mikir tentang kalau enggak dibalas Tuhan bagaimana ini nanti? Untuk apa saya sholat? Sholat itu kewajiban seorang hamba. Kok mikir malah minta ini, minta itu. Tapi kan kita manusia juga perlu mohon kepada Allah. Ya, untuk mohon, monggo kita mohon. Termasuk mohon maaf, mohon ampunan, mohon kesuksesan, mohon keselamatan. Ayo kita mohon. Tapi dalam rangka kita sebagai hamba, memohon kepada Tuhannya. Bukan dalam rangka seseorang yang menagih kepada yang ditagih. Jangan. Ini harus akhlak kita, harus sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dari tadi disebutkan bahwa wis njaluk sepurun aku gak apa-apa. Mohon maaf. Kamu salah, saya tahu kamu salah. Dan tiap hari kita melakukan salah. Silakan istighfar sebanyak mungkin.
suruh mepet kepada Allah. Kita masalah pun kita matur kepada Allah, mohon maaf. Dan ibadah kita nggak usah ditagih-tagihkan dengan surat tagihan tertentu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah baca ini, baca itu, sudah puasa ini, puasa itu, mana balasannya? Itu sangat tidak sopan menagih-nagih kepada Allah SWT. Kenapa kok sampai nagih? Karena merasa bahwa ibadahnya itu memberi manfaat kepada Allah. Saya sudah menyenangkan engkau, mana ya Allah balasannya? Itu berarti kita sedang memberikan kemanfaatan kepada Allah. Padahal disebut di sini, ibadahmu semuanya itu, atau usaha apapun yang kamu lakukan, itu tidak ada yang akan memberi manfaat kepadaku. Tidak akan menambah luas kerajaanku. Tidak akan menambah kemuliaanku. Ini hadis kutsinya dideklarasikan seperti itu. Demikian hadirin, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan barakan thayyiban wa waladan shalihan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Pak. Ya. Ada yang tanyakan silakan, barangkali ada yang diskusikan. Perlu diskusi. Monggo Bapak Ibu, barangkali butuh diskusi. Benar, kalau nggak kita tutup. Alhamdulillah. Ada, bisa kita akhiri Pak. Oke, matur nuwun sangat. Pamit. Oke, matur nuwun. Oke, matur suwun ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.